kita pertandingan banyak tuh Mas ya. Sebelum itu kan fase grup 3 pertandingan. iya, otomatis pemain-pemain kadang ada suka yang ngasih ke keluarganya, ada yang ngasih ke tuker ke sama teman yang di tim lain ya kan. Ya, Suasana saat itu gimana? memang suasana waktu itu Pak Erick Thohir ngasih penyampaian dulu, terus Coach Shin juga ngasih motivasi lagi sambil menangis gitu kan. Semua akhirnya pada nangis semua, ke bawah emosi akhirnya jadi semua tim pada nangis. Kita pernah Mas waktu itu memang alat banyak sekali ya waktu awal-awal itu, waktu itu bisa kena over bagasi itu hampir 1 M Mas. Waduh. Iya. Halo teman kembaran, balik lagi bersama gua Akbar dan rekan gua. Gue Sony. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Sekarang nih kita udah kedatangan siapa nih Son? Kita udah kedatangan Mas Hasan. Mas Hasan Mutni. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang terlibat di internalnya timnas, gitu ya Mas? Ya. Gitu. Jadi Mas Hasan ini sebagai kitman-nya sekarang timnas senior sama Timnas U23. U23. Gitu. Jadi kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Ya kita akan kulik aja nih apa yang terjadi di ruang ganti. Di ruang ganti. Dan Mungkin ada, perlengkapan atau mungkin pemain-pemain ada timnas. cerita-cerita unik gitu nanti di ruang ganti. Langsung aja nih Mas. Karir Mas pertama kali sebagai kitman itu gimana ceritanya Mas? Awal karir di Kitman tahun 2011 ya. Waktu itu Coach Indra Safri yang ngajak saya ke timnas U16 waktu Mas. Awal-awal memang saya belum tahu kerjanya kitman itu apa sih itu. Tapi semakin saya jalanin tahu semua. Oh, kitman itu yang ngerjain peralatan pertandingan, peralatan latihan, sama baju seragam, semuanya kita yang nyediain. Jadi kalau bisa dibilang tugas kitman itu apa Mas? Secara umum gitu. Secara umum. Kalau kitman pada umumnya sama-sama kitman yang tim-tim ya Mas ya. Mungkin bedanya kalau negara bisa menyediakan banyak peralatan. Tugas umumnya ya dari awal TC dan akhir TC menyiapkan peralatan, perlengkapan baju pertandingan dan baju pertandingan Mas. Sama seragam sehari-hari untuk pemain dan pelatih. Terus kita datang latihan kita lebih awal menyiapkan peralatan untuk latihan pemain dan kita pulang di akhir Setelah pemain selesai beres gitu. Benar. Mas berarti 2011 tadi ya? Ya, sudah 2011. Berarti udah berapa banyak pelatih tuh Mas yang pernah kerja bareng? Kalau kerja bareng sih baru sekitar 3 pelatihan Mas. Dari Indra Safri, terus Jackson Tiago, dan terakhir sama Coach Shin Taeyong. Oh, Coach. Ya. Kalau Mas Mutni ini di timnas apa pernah ke klub Mas atau apa gitu sebelumnya? 2014 sampai 2016 saya pernah ke Bali United bersama Coach Indra Safri. Waktu itu karena putus kontrak mungkin ya. Jadi saya gabung ke klub, ada tawaran klub. Habis itu saya 2017 gabung lagi ke timnas. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Berarti nih Mas Mutni ini jadi saksi sejarah timnas U19 juara di Sidoarjo ya Mas ya? Betul Mas. Itu gimana tuh Mas? Betapa bangganya berarti Mas. Itu kan kita mengakhiri dahaga gelar cukup panjang. Iya. Itu gimana Mas? Ya memang awal-awal saya ikut timnas di Kitman ini ya saya ikut yang U19 ini Mas. Baru saya ikut langsung juara. Itu bangganya luar biasa Mas. Karena baru pertama kali saya langsung juara.
kokinya Itu gimana Iya. Mas waktu Gede itu? banget, Maksudnya emang ruang gantinya tuh spiritnya Nah. emang tinggi atau gimana tuh? Kalau secara ruang ganti sih sama semua sih Mas. Cuman ya itu kita kadang sambil pegang sersinya kita doain aja lah itu, Oh, doain, baca-baca kasih aja doa-doa. sih ya. Itu aja. Lalu Mas, tadi kan Mas sebelumnya nggak tahu nih pekerjaan kitman ini apa ya Iya, awalnya. iya. Itu belajarnya, mencari tahunya itu referensi apa tuh Mas? Paling kita dari pelatih sih Mas. Dari pelatih ngajarin, oh ya harus kamu satu tim tuh harus kenal semua namanya. Pernah saya waktu itu kan dites baru saya masuk 2 hari harus kenal semua pemainnya. Saya nggak bisa ngapalin satu persatu kan waktu itu. Akhirnya dari situ saya mulai belajar. Oh iya ya, bahwa sekecil itu harus inilah kita apa tahu lah gitu. Tapi sama pemain yang sekarang ini Mas, dekat semua gitu. Alhamdulillah sih ya, dekat karena kita langsung hubungannya sama pemain sih ya. Jadi pasti pemain kalau ada apa-apa ke kita gitu. Lalu Mas, kan tadi Mas di awal bilang nyebut dibawa oleh Coach Indra Safri Mas. Ya. Dan tadi juga Mas nyebut kalau kitman bertugas dari awal sebelum latihan dan sudah dulu saya ingat banget nih Coach Indra Safri sering melakukan latihan pagi-pagi hari nih jam Benar. 6. Ya. Nah, itu berarti persiapannya dari jam berapa dan gimana tuh Mas ceritanya? Iya memang waktu itu Coach Indra itu memang selalu di pagi hari ya. Ya kita sebelum subuh kita udah harus siap ready semua ya. Kayak mungkin sumpama jam 6 mulai latihan atau jam 5 mulai latihan ya saya setengah 5 sudah harus di lapangan. Nyiapin peralatannya kan. Kalau menyiapkan saat latihan dan pertandingan tuh bedanya apa Mas? Kalau latihan terus apa aja yang disiapkan? Kalau latihan mungkin ya peralatan latihan kayak kun, marker, hurdle, Bola. leader, bola, rompi itu. Kalau pertandingan Ininya training kitnya? training kitnya kita udah dibagiin di Kamar. hotel ya. Sebelum mau pertandingan latihan udah saya bagiin. Nah, kalau pertandingan apa tuh yang disiapkan apa ya? Kalau pertandingan otomatis yang utama jersey dulu Mas. Kita cek semuanya dari segi size, nama, terus dia kesukaan kaos kakinya, potongan atau bolongan ya. Gitu kita siapin. Itu didata ulang lagi bagaimana? Misalnya H-1 ditanya-tanyain satu lagi. Kalau Kamu itu mau pakai baju size apa? udah gitu? enggak itu, udah Udah ada datanya semua. Udah. Jadi saya tuh udah selalu ingat oh ya apa sih kesukaannya dia gitu. Terus kaos kakinya apa sih dia gitu. Saya maksudnya udah ada catatannya. Lalu Mas, Tom Haye ini kan Tom Haye suka pakai kaos kaki pendek dan sebenarnya itu kayak agak longgar gitu ya Mas ya. Itu gaya-gaya bapak-bapak fan football tuh permintaan dia apa gimana Mas? Tapi emang dia sih ya. Iya. Iya, mana sepatunya juga full Iya, hitam kan. iya. Dia pakai deker kecil gitu kan. Terus kaos kakinya pendek, ya, emang sukanya dia. Itu tapi dia request apa udah awalnya dia punya kaos kaki panjang tapi dipendekin? Enggak, emang saya udah potongan. Saya kasih. Oh, Cuman dia yang mungkin yang stylenya sendiri gitu. Udah gayanya emang dia tuh kayak gitu. Tom Haye itu kayak ini ya, kayak apa? Stylenya tuh ini gitu, ikonik gitu. Iya. Kayak BP zaman dulu kan rapi. Masukin. Terus pakai ini apa nih, yang Iya. dibalut Headband. tangannya. Iya. Gitu. Ada ini nggak Mas? Nomor punggung ini kan limited gitu. Iya. Satu orang satu. Iya. Ada nggak Mas misalnya kayak nomor 10 deh, nomor bagus gitu, diperebutkan 3-4 orang gitu nggak Mas misalnya gitu. Iya. Ada nggak case kayak gitu? Ya pasti ada Mas, karena kadang-kadang kan kita di turnamen kan pakainya angka kalau di timnas kan 1 sampai 23. Kalau pemainnya 23 kan ya. Atau 1 sampai 26 Kalau ya. ya 26 itu. Oh, pasti kadang-kadang ada yang minta 10 pasti request Pasti. paling banyak ya. Dan itu menentukannya kalau tahu nggak Mas dari Kalau udah berebutan nih, Apakah paling coach apa turun Sintayong tangan, Sintayong atau jadi penengah gitu Mungkin kan? ya dari senioritas dulu Mas. Jadi oh ya nih kamu harus Sering. ngalah ya. Nah. Terus kita koordinasi dulu ke coach.
baru diputusin sama coach. Oh ya, Oh, dia coach harus yang pakai mutusin. ini. Oh, Ya. jadi nomor itu Sintayong ikut Kalau berarti? kalau double itu ya Mas. kalau bentrok. Cuman kalau enggak ya emang udah kebiasaannya dia pakai ini ya udah itu. Lalu nih, Coach Shin kan juga Mas sering ngubah-ngubah Nah, tujuh nomor itu, Mas. punggung nih, apalagi kalau FIFA Matchday yang kayak kemarin lah Iya, latihan Yang training, uji Iya, apa? Uji coba uji gitu. coba gitu. Itu tugas berat nggak buat Mas ini, Mas Budi? Kalau selama di jersinya nggak ada namanya sih nggak masalah ya Mas. Hmm. Karena kemarin kan waktu Tanzania kan Tanzania, ya iya. nggak ada namanya ya. Nomor Jadi, aja. Begitu coach minta apa dirubah nomor-nomor yang biasa jangan pakai saya rubah. Paling ya di size-nya yang size L harus pakai yang L juga. Yang M harus pakai yang M juga gitu. Itu random aja, Mas? Apa coach Shin Random. minta gitu? Saya yang kadang yang ngacak, suruh saya yang ngacak. Udah kamu ngacak aja. Ngacak. Jadi Mas nih yang bikin Menentukan Ya. juga nih Mas ya nomor Tapi punggung. karena kan waktu itu kan Irak kan juga Iya, udah Iya, datang ngeliat, kan. ya. Mungkin pasti ada yang lihat mungkin gitu. Ya mungkin salah Iya. satu buat ngeco Tapi kalau udah lawan. kalau udah di turnamen nggak bisa ganti nomor punggung kan ya? Apa bisa juga? Kalau turnamen nggak bisa. Nggak bisa, kan? Nggak bisa. Harus memang udah ada namanya kan udah nggak bisa rubah lagi. set, Iya. Kecuali pas sebelum pendaftaran baru bisa berubah. Mas pas awal-awal Coach Shin suka ngubah-ngubah, bingung nggak? Ini ngapain sih nih? Ubah-ubah gitu nggak? Apa Dijelasin nggak, Mas? dijelasin Tujuannya nggak? gitu Ngapain dijelasin sih ubah-ubah gitu? Enggak sih sebenarnya kalau itu udah emang dari dulu ada juga yang kayak gitu juga pelatih yang suka emang buat taktiknya dia juga kan. Ya udah paham juga. Ada yang protes nggak tuh, Mas? Misalnya Hapner gitu, kok gua dapat nomor berapa gitu? Ada misalnya. Ada yang protes nggak? Enggak sih. Enggak. Dia soalnya dari awal kan udah dijelasin jadi Udah. dia mengerti. Oh ya. Dia oke. terima-terima ya. Iya. Kalau yang minta ganti nomor misalnya, Mas, kayak yang baru kan Nathan ya. Nathan kan Nathan. tadinya 23 ya. Iya kalau boleh 22. tahu sih emang dia dari awal memang datang itu request memang 22 dari awal. Dari dia naturalisasi Dari Pertama dia kali pertama kali panggilan tuh dia memang 22 mintanya. udah minta. Makanya baru terrealisasi yang kemarin yang Filipina karena ya terbatas. Bukan keterbatasan sih, karena kita udah ngepres jersey kiper. Kiper kan nomor 22. Otomatis kita nggak bisa berubah lagi kalau 22 buat maksudnya pergantian di itunya kan susah. Akhirnya mungkin baru realisasi yang kemarin. Nah, 22. tadi Mas nyebut ngepres nama dan nomor ya. Iya. Nah, itu dilakukan pas pertandingan atau pas turnamen atau gimana Mas? Itu yang tugas ngepres dari Mas Gunti sendiri? Kalau kita di luar negeri, karena kadang-kadang kan coach Shin kan memutuskan pemain kan, Iya, mepet ya. ya bukan aparatnya memang susah juga kan. Menentukan pemain kan emang harus butuh teliti Iya. juga. Oh ya nih saya harus pemainnya ini gimana. Ya itu saya harus bawa nama-namanya itu. Nama kosongan, jersey kosongan, udah ada nama disediain sama pihak jersey. Tapi kalau sumpamanya tandingnya di home, ya kita lebih santai lah Mas, nggak terlalu Nggak susah. kalau Iya ada- nggak susah. Jadi gampang aja kita tinggal minta terus dipres. Iya, kalau misalnya ada pergantian pemanggilan pemain gitu kan tinggal. Iya. Nah, ngomong-ngomong ngeletek nih, Mas. Kemarin ada salah juga tuh di Iya, Piala Piala Asia ya. Iya ya. Di Rafael Strike spellingnya typo. Itu gimana tuh? ceritanya gimana tuh Mas? Ceritanya waktu itu kan kita pertandingan banyak tuh Mas ya. Iya. Sebelum itu kan Fase grup 3 pertandingan. iya, otomatis pemain-pemain kadang ada suka yang ngasih ke keluarganya, ada yang ngasih ke tuker ke sama Pemain teman lain. yang di tim lain, ya kan. Nah, kebetulan Rafael Strike ini kan sering banget ngasih kan, ya nuker. Otomatis jersey itu tinggal satu Mas, satu di kita ya, buat untuk pertandingan. Otomatis kita langsung request ke pihak yang punya jersey Apparel ya, waktu itu kan apparel. Mills Mills ya. Iya, saya request langsung ke sana. Kebetulan paginya itu Bapak Sumarji kan manajer kan datang lagi ke Qatar kan. Nah, titiplah ke dia. Begitu mau pertandingan
menjelang pertandingan, harinya pertandingan nih Mas, Pak Marji datang pagi, bawalah jersey yang Di bawah dari jaket ya itu. yang nama strike itu kan, bahwa saya kebetulan sudah packing semua nih Mas, persiapan buat pertandingan. Waktu itu lawan Australia. Australia ya. Gitu saya udah bawa, sudah packing semua. Saya pergi ke stadion sembari ngambil pesanan yang dipesan ke Mills itu kan, ke Pak Marji. Saya ambil. Kebetulan saya nggak cek lagi Mas. Nggak Langsung ngecek saya taruh ya. Yang satunya memang udah benar tulisannya, yang satunya saya nggak cek. Saya pikir kan udah pasti bener lah ya. Itu yang dibawa dari Jakarta 2 apa 1? Satu. Oh, karena sisa aja. 1 ya? Iya. Sisa 1. Udah 1 typo lagi Mas. Iya, itu. Astagfirullah. Berarti kalau misalnya ada pemain yang ngasih jersey mulu, pusing juga dong Mas. Waduh, nih gimana ntar kita balikin Iya, jersey-nya itu buat dia. pertandingan besok. Makanya kalau ada orang yang mau berangkat, sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman itu kadang-kadang waktu itu kan Mills nggak ada yang ngasih kosongan Mas. Waktu itu kan kalau ada kosongan kan enak kita Ya, bikin bisa. sendiri, ngepres sendiri, nambahin. Nggak usah request ke Jakarta lagi gitu. Tapi ada diwanti-wanti nggak? Kayak bilang ke pemain, jangan, nih jersey Iya. tinggal 2 nih, match masih panjang gitu. Jangan tuker-tuker dulu ya gitu. Saya sih udah sering ke pemainnya langsung ke orangnya yang Tolonglah, biasa bantu ya, saya. tolong iya. Saya bandel sih Mas yang sering nuker-nuker. Ya paling Hapner, Waduh. Wah, itu Sergio Ramos yang baik iya. Itu mungkin kan keluarganya datang banyak, mungkin ya dia buat ngasih dia. Sekarang ada supporter yang minta ke dia, Iya. kan sering banget kan dia si Hapner kan lempar ke lempar. itu. Berarti dalam satu kompetisi Nah, berapa banyak tuh? bawa berapa Harus sih? Satu biar pemain nih. aman. Apalagi kalau mainnya kayak kemarin di Qatar kan PR juga tuh kalau Sebenarnya dibawa dulu. tiga Mas. 3 kita ada cadangan yang kosongan, terus ada dibawain nama-namanya dia, stok banyak, Namesetnya ya. namesetnya ya kalau di standar sih 4 kita bawa sih Mas. Satu pemain satu pemain 3 Tiga, tiga satu away, kosongan. 3 away, 3 home. 3 Enam berarti ya? Satu yang kosongan. yang third-nya enggak berarti enggak dibawa apa gimana? Kalau third kita jarang Mas, Jarang. udah. Kecuali Udah nggak pakai lagi. kecuali ini banget kalau udah mepet banget baru di Iya. berarti satu pemain 6. Iya, berarti Satu berapa tim berapa lusin itu? tuh Mas? Belum Ya. ini ya, staff pelatih dong. Kalau staf pelatih di awal emang udah dibagiin dari Oh, dari Ya. staff pelatih bawa sendiri-sendiri tuh. ya Kan staff udah pelatih nggak dibagiin. mungkin ngasih juga dong. Ya, nggak mungkin paling ngasih. dari hotel. Dibagiin yang buat seragam yang sehari-hari aja, Iya, buat iya. latihan, buat kalau makan seragam, buat berangkat ke stadion kan gitu dia. Udah dikasih. Ini juga berlaku untuk jaket kan pas kalau naik bis turun tuh wah jaket Ya nah, itu itu. tuh juga Ya dibagiin. berarti total Sama. itu janjian udah khusus pesawat sendiri tuh alat itu. Kita pernah Mas waktu itu memang alat banyak sekali ya waktu itu. Awal-awal itu waktu itu bisa kena over bagasi itu hampir 1 M Mas. Waduh. Iya. Karena di awal emang kita nggak beli bagasi Ya. kan mungkin ya mungkin itu karena perlengkapan juga banyak. Memang harus sih, harus bawa segitu. Bukan buat bagasi doang. Lalu Mas, ada nggak nih Mas kejadian yang Mas nggak pernah lupa selama jadi kitman timnas Indonesia Mas? Momennya apakah pernah dimarahin siapa gitu atau apa? Ya itu waktu Piala AFF itu Mas, Hmm. yang di Singapura 2020 ya. 20 ya itu. Covid ya. Yang malamnya habis pertandingan kan menang tuh lawan Singapura ya. Semifinal. Iya, semifinal. Terus paginya kan otomatis ada recovery Mas. Begitu recovery, alat-alat sudah saya masukin semua. Sampai ke lapangan, bolanya ketinggalan. Akhirnya Siapa yang marah tuh? iya, akhirnya kita latihan bola kok bolanya nggak ada. Karena kalian ini timnas sepak bola ya Mas ya? Ya, makanya Bukan Jauh. atletik. Itu jauh Mas dari tempat latihan lumayan ke- jauh Mas, karena Singapura kan kadang macet juga kalau Iya, pagi iya. kan. Ya, itu akhirnya pemain waktu itu harusnya latihan pakai bola, latihan lari fisik. Mas. Iya. Sintayong marah tuh Mas. Marah sih, tapi ya
akhirnya dia inilah maksudnya karena malamnya habis menang Masih jadi happy ya, senang masih happy lah masih ya. happy. Apalagi Terlalu- menangnya dramatis tuh kan. Iya, itu. Ada lagi nggak Mas yang misalnya momen-momen Itu aja sih Mas yang Itu saya Masih iya, diingat terus saya ya. ingat tapi dia. sekarang Mas timnas menang mulu, Sintayong kayak moodnya bagus mulu. Alhamdulillah. Nah, Aman. pemain bocor berdarah, nah berarti langsung Ya, ambil jersey. itu. Hmm. Jadi ngawasin kayak kemarin Hapner apa ya, adu penalti, terus dia mau minta ganti baju lagi, terus saya langsung ambil. Kenapa itu Mas? Kenapa minta ganti baju? Dia di awal babak kedua tuh kan nggak ganti baju, biasanya dia kan kalau pemain yang lain kan ganti baju tuh Mas. Oh, Selalu babak kedua ganti baju. Biar seger ya? Iya. Biar Nah, kalau Hapner biasanya emang kadang nggak ganti ya. Dia pas mau adu penalti, pas perpanjangan. Ini berarti Piala Asia U23 ya? Ya U23. Korsel ya? Dia minta ganti. Tolong ambilin baju, saya ambil baju. Ganti. udah gerah banget kayak itu dia tuh. Iya. Udah mungkin- basah iya, karena basah pertandingannya mungkin. kan ini kan Iya, iya. tinggi kan Benar. tensinya tuh. Benar. Itu yang Witan berdalahan gini ya ganti nggak Mas? Kan dia bebat tuh. Oh, itu nggak kena. Oh nggak Nggak ada. salah, iya. Jadi tetap bajunya gitu. Iya. Karena mungkin dia pas itu bocornya mungkin langsung ke lapangan gitu kan. Darahnya di lapangan Iya, berarti. iya. Pakai putih lah gitu ya. Pakai putih ya. Kalau itu kena kan langsung kelihatan. Nah, Kelihatan. Untuk kan dipakai tuh. Terus laundry nyuci berarti pihak Mas yang ini. Kalau di turnamen kadang-kadang suka ada yang nyiapin dari AFC udah menyiapkan buat khusus laundry baju. Jadi kita nggak ini mungkin ini jumlahnya berapa kita totalin. Ya, Pas balik, waduh masih ada noda nih pernah nggak? Kurang bersih nih tuh. Kurang bersih nih. jarang sih Mas. Iya. Kadang-kadang memang laundry hotel kan lebih bagus ya. Ya, itu jarang. Mungkin kalau yang kena noda berdarah paling nggak bisa hilang itu kayaknya. Kemarin di Qatar di itu ya di W Hotel itu ya Mas ya. West Hotel ya, Oh, West. Iya. Bagus Yang juga tuh hotel. yang senior, yang senior. yang senior Bay Hotel ya. Yang U23-nya pindah ya. Pindah ya. Nah, berarti Mas nih ikut di Piala Asia Senior U23 nih. Iya. Hype ruang gantinya gimana tuh Mas? Di Piala Asia dulu deh yang senior. Nih kita segrupnya sama gede-gede nih Jepang, Irak, Iya. Vietnam. Itu suasana di ruang ganti setiap pertandingan tuh gimana Mas? Kalau kemarin yang senior lebih mewah ya Mas ya. Penyediaannya jadi dari segi penyediaan apa? Kayak minumannya, terus kopi-kopinya. Terus stadionnya juga gonta-ganti kan, Iya, enggak itu aja ya kan. Abdullah bin Khalifa terus ya. Iya, itu lebih yang senior sih Mas, lebih Berasa ya. iya. Itu kan kalau saya lihat di YouTube-nya PSSI Timnas Indonesia tuh di ruang ganti sebelum pertandingan, wah ngibarin bendera tuh. Bendera, Nah ya, itu ngapain sih Mas? Apa aja sih yang dilakukan? memang ritual kita sebelum berdoa memang cium ini kan apa bendera memang. Itu memang dari dulu udah ada lah, harus ada kita yang nyiapin benderanya juga ya. Oh jadi emang sebelum era Sintayong emang Iya, udah ada. itu ya, Iya. tradisinya ya. Ini kalau di pertandingan nih, ya, taruhlah pertandingan penting nih kayak Piala Asia. Sebelum pertandingan kalau Mas nih ikut tegang atau gimana sih? Kita tetap sama ya. Maksudnya auranya karena mungkin kita nyiapin barang-barang, takut ada yang salah, ada yang apa ya. Kita tetap ikut tegang juga Mas. Jadi Takutnya nervous, misalnya takut. ada yang sobek, ada yang apa lagi pertandingan itu kan. Pasti ikut nervous juga Mas. Terus nonton di bench atau di tribun gregetan juga nih. Misalkan peluang apa itu ikut ini juga. Ya ikut juga. Karena kita ngerasain ya Mas ya, perjuangan anak-anak. Oh iya ya, kita harus juga di situ juga doa sambil doa-doa lah. Supaya nggak ditarik ke malah Iya. baju nggak ditarik. Iya. Ayo Mas, kalau di Piala Asia Senior ya, selama di ruang ganti ada nggak sih apa ya kayak kata-kata motivasi ataukah apa ujaran dari coach Sin ke pemain yang Mas dengar dan Mas inget terus sampai sekarang ada nggak? Paling ya dia jangan ada yang berbuat kesalahan itu aja sih. Itu aja, terus fokus aja gitu aja. Fokus pertandingan itu aja sih kalau. Ada nggak di Piala Asia kemarin diomelin nih sama coach ini di ruang ganti nih? Kamu ini blunder, salah passing terus itu ada nggak? Pernah nggak?
Kalau dimarahin sih wajar Mas, ada pasti. Oh, ada Pasti juga. ada ya. Iya. Kemarin ada lah banyak yang kadang kita Ya. ada yang salah pasti pas babak keduanya dikasih Iya, tahu. Iya. Kalau yang Hernando gimana tuh Mas? Yang habis blunder kemarin tuh di ruang Nah, ganti Irak. gimana tuh? Hmm. Kan kayak dia kalau kita lihat di lapangan kayak dia ini banget, hancur banget Iya, gitu, iya. terpukul banget. Dan katanya dia bener nunduk. Tapi enggak dia inilah bangunkan, enggak malah jatuhin mentalnya dia. Tapi temen-temennya ini. Iya, Oh, jadi pas Nggak marahin setelah sih, blunder cuman itu iya, nggak tetep. dimarahin tapi Iya. lebih ke diangkat lagi diangkat supaya. lagi ya. Karena setelahnya match yang Ada- menentukan ya iya, kan itu. Filipina itu. Enggak pernah marahin, maksudnya bangkitkan lagi lah. Oh. Biar Berarti ini vibes di ruang ganti timnas senior dan U23 nih semenggairahkan itu Mas? Apa gimana kalau Mas bisa ceritain Mas? kalau ya sama aja sih Mas, 2-3 sama senior ya, artinya memang kalau di ruang ganti sebelum pertandingan emang ada enjoynya Mas. Pas menjelang pas baru masuk Ah. kita kan style musik Mas. Ah, itu Jadi requestnya anak-anak pada yang request siapa tuh? Semua. semua pemain ya kan, ada yang joget-joget, Ah, ada yang tapi menjelang mau kick off dia kan briefing 5 Iya. menit. Nah itu harus semua udah harus tenang Serius. gitu. Nggak boleh ada suara apa-apa ya, gitu. Langsung ke briefing kan, ke taktikal langsung dia. Jadi taktikal itu menyiapkan 5 menit, 10 menit sebelum pertandingan tuh ya? Ya, Itu yang lebih detailnya kali ya? iya, iya. Nah kalau halftime, apa yang terjadi tuh biasanya tuh? Half time kita yang staff official ya paling nyediain kayak es batu buat ngompres, yang mana yang sakit terus ngasih air. Dia rest dulu sekitar 3 menitan, Baru ngobrol. tenang dulu ya baru kasih arahan. Apa sekitar ya 5 menitan lah gitu. Berarti ada ini apa strategi lagi gitu ya di Ya. halftime itu ada. Ya, jadi dibahas itu kesalahan ini apa nih, apa kamu kurang ini harus ini. Jadi Lebih hektik pas halftime berarti ya, karena kan singkat tuh, Iya. iya 15 menit. benar. Belum pas turun butuh waktu turun itu kan Iya, paling, iya. paling 10 menit kali di dalam locker roomnya ya. Benar. Nah berarti pas halftime itu Mas menit 40 itu udah langsung siapin. Zert. Saya gimana? 40 menit ke 43 kadang-kadang saya ke bawah dulu, ngasih pemain minuman dulu, mau ada masuk ke pen, mau masuk ke ruang ganti, ya baru saya ke dalam ikut. Kalau seumpama ada yang minta ganti kaos kaki, ada yang minta air, saya ready di situ. Oh, tapi bajunya sebelumnya udah digantung-gantungin tuh, baju yang buat babak kedua. Ganti ya. Iya udah Udah dikasih disiapin. siapin di situ. Tadi balik lagi ke Hapner, gimana Mas? Dia berarti kan suka dari tim Kitman ini suka ngingetin dia supaya jangan buat Tukar ini. nukar kasih jersey gitu karena keterbatasan gitu ya Mas. Iya, ya paling ngingetin aja sih Mas. Kalau ini kan ya kalau jersey-nya masih 3 ya nggak masalah. Cuman pas kadang yang tinggal satu itu yang kadang kita Dia respons ya, gimana tuh? akhirnya dia tahu dia. Oh iya. Nah balik lagi nih ke Piala Asia tapi U23 nih Mas. Ini juga hype-nya tinggi banget nih di sini nih. Nah dan itu pemain-pemain muda semua tuh termuda lah ya. Iya, gitu. benar. Nah ruang gantinya suasananya saat itu penuh dengan keinginan motivasi tinggi kah atau gimana Mas? Kalau U23 kemarin emang pemainnya ini ya, maksudnya pengen Spirit nunjukin ya iya. semuanya, pengen nunjukin bahwa U23 mampu lah bersaing di kancah Asia ya kan. Pemain terutama kayak Marcelino ya, walaupun sering dihujat ya kan dia pengen nunjukin bahwa dia mampu itu. Ya, ruang gantinya juga kalau yang pas habis pertandingan habis menang kan ini pada Pesta ya? iya, apalagi sama Pak Erick Thohir datang udah pada semangat lagi. Wah, ini nih seru nih. Kan Pak Erick Thohir suka masuk Iya. spirit gitu. Itu Mas gimana tuh Mas? Itu pemain emang udah biasa wah masuk nih ketum. Itu apa gimana nih kalau pemain pas Pak Erick datang? Ya memang buat nambah semangatnya pemain ya. Memang Pak Erick itu datang pas sudah selesai. ya. Sebelum itu kan dia nggak boleh boleh kan masuk ya. Dia selesai pasti ngasih arahan bahwa oh ya ini
kamu harus ini semangat lagi gitu. Kalau lagi pas lagi down kan, dia ngasih motivasi lagi. Terus pas lagi menang dia jangan pernah sombong. Perjalanan masih panjang itu kan, sering kayak gitu dia. Kalau misalnya ada pemain yang main bagus sih Mas, suka diselamatin atau diceng-cengin gitu, misalnya disiram-siram sama Wih, teman-teman yang lain hat-trick lu gitu pernah. Tapi enggak sih, ya semua satu kesatuan sih enggak. Jadi enggak satu orang aja. Jadi semua ya selamat, kasih selamat semua. Berarti kalau Mas lihat nih, timnas ya kan ya U23 sama senior pemainnya hampir sama lah ya. Iya. Itu kekeluargaannya udah banget ya Mas, udah Alhamdulillah sih ya. Iya. Maksudnya kita kenal gak setahun 2 tahun ya. iya. Jadi ya udah kayak teman sendiri lah, apa-apa ya udah Iya. gampang lah. Dan itu berlaku ke staff semua itu Mas. Semua, Gak cuma kitman, Cair berarti Iya, Mas ya. cair. physio gitu-gitu. Dokter Cair. tim gitu. Cair. Iya. Ya kadang-kadang kan dia kan tegas, disiplin juga, tapi ya bisa bercanda juga. Oh itu coachin ya. Iya. Nah kalau Mas Butni nih ngeliat coachin nih sosoknya kayak gimana Mas? Ya itu seperti saya tadi bilang, kalau Coachin ya orangnya disiplin, tegas, tapi bisa bercanda, maksudnya bisa membaur. Itu mungkin karakter dia yang bikin bisa mencari, karena kita Iya. semua banyak macam-macam nih background Iya. pemainnya. Pokoknya anak lain pemain yang salah ya pasti ditegur salah. Dan itu Ada- berlaku ke semua pemain tuh, pukul rata gitu. Iya, Nggak semua. ada anak Karena emas. kita ada buat kesalahan, kasih denda. Telat Iya. telat makan 1 menit aja denda 500 Itu pemain kan? pemain. Dihitungin berarti Mas, misalnya janjian, misalnya jam 8 sarapan udah di Iya, hitung udah tuh. harus jam 8 udah harus Ini juga ketat sebelum banget berarti. sebelum jam 8 udah harus ada di ruang makan. Nah yang menarik lagi cerita lawan Gini, coachin katanya menangis di ruang ganti. Ini Yang gini ya. Setelah pertandingan. Setelah pertandingan karena kita gagal ke Gagal Olimpiade. lolos. Iya. Nah, itu berarti Mas ada di situ dong? Ada. Itu gimana Mas? Bener nangis apa? Ya, Suasana saat itu gimana? Memang suasana waktu itu Pak Erick Thohir ngasih penyampaian dulu, terus Coachin juga ngasih motivasi lagi sambil menangis itu kan. Semua akhirnya pada nangis semua, ke bawah Oh iya. emosi akhirnya jadi. Semua tim pada nangis. Iya. Tapi emang keinginan dia pengen lolos itu kan, Olimpiade. iya pengen, itu kan tinggi sekali ya. Jadi ada kekecewaan juga ya kan. Begitu wasitnya begitu, ya, akhirnya mungkin ke bawah, jadi nggak ini kan. Padahal kalau secara target itu tim udah Udah melebihi sesuai. target ya, tapi karena karena mungkin mimpinya tuh tinggi banget gitu. Ini tinggal Iya. gini doang nih. Lolos ke Olimpiade itu. Bener. Kita juga udah awalnya emang wah ini alhamdulillah kayaknya lolos nih, bisa lolos Iya, nih ya kan. Emang harapannya besar banget. Masyarakat juga Iya. Tinggi, kayak gambar di mana-mana iya, itu kan hype-nya itu kan kemarin tuh. doa masyarakat juga kan. Iya, iya, iya. Akhirnya begitu kita playoff kalah ya itu sedihnya luar biasa mas. Jadi Itu berapa lama tuh Mas pada nangis di ruang ganti itu? ada sekitar 5 menitan kali ya mas ya sebelum Seluruh bubar. semua Iya. termasuk Mas berarti nangis dia Mas. Ya kita nangisnya dalam hati aja mas, nggak secara langsung nggak gitu. Oh iya ya sedih Iya. juga kita. Habis itu Pak Erick yang bangkitin lagi. Iya. Kalau Mas saya mau flashback di Piala Asia U23 nih. Ya. Lawan Qatar di pertandingan pertama kita kan dalam tanda kutip ya kita dikerjain wasit Benar, ya. iya. Nah itu kan terjadi beberapa menit sebelum halftime kan tuh yang Iya. Rizky Ridho penalti dan Iya, kartu iya. merah dan terus abis itu halftime. Nah di halftime itu pemain tuh pada ngomongin nggak sih atau ada ini wasitnya kacau nih gitu. Itu ada nggak sih obrolan kayak gitu Mas? Di ruang ganti? Di ruang ganti ya pemain pasti ngikutin itu kan peraturan wasit juga pasti. Ya ada yang ngomong oh ya ini wasit kok Gini-gini. iya maksudnya kayak sama VAR, mending nggak usah pakai VAR kalau kayak gitu. gitu. ya Itu kan. lagi Iya kan? lagi halftime tuh. Iya. Yang Ivar Jenner ya, kartu merah ya. Elva Jenner setelahnya. Setelah Iya. Yang penalti dulu penalti ya. ya, penalti dulu. Ridho merah ya. Nah, itu. Iya penalti nih. Penalti bukan di merah. Merah kan si Jenner. Iya. Mas itu kalau habis kartu merah kemana Mas? Soalnya habis Ivar Jenner kartu merah Mas, nggak lama kita dem-deman Mas. Iya. Ada story dia tiba-tiba. Dia bikin story. Kita dem-deman tapi sama Ivar Jadi Jenner. begitu dia kartu merah, dimasuk ruang doping. Biasanya kan masuknya ke ruang Ganti. ganti kan. Ini nggak boleh ditahan lah. Kenapa nih?
Saya samperin ke situ kan, saya suruh nemenin ke situ. Suruh nemenin si Ivar Jenner, suruh ngambilin HP katanya. Ya udah saya ambilin HP. Oh, pantes. Ya, Pantes Karena dibalas lu deh. DM tuh. Iya, Iya, dia mau HP. balas DM saya, Mas. iya, ambil mungkin dia mau melampiaskan kekesalannya juga iya, kan. betul. Lihat bener apa enggak sih kok bisa di kartu merah ya. Mungkin itu dia langsung bikin story juga di situ. Iya. Cuman waktu itu dia nggak mau ngomong, cuman ngasih emot-emot aja lah. Iya. Karena kan emang yang Saking ini, keselnya kali. Benar. yang ngomong kan yang resminya di press con after match-nya kan. Iya. Lalu Mas, suasana kelam juga terjadi nggak sih ketika ruang ganti ya? Ketika kita kalah lawan Uzbek dan itu kan gol juga dianulir VAR. Nah itu Iya. Oh, iya. itu kelam juga nggak sih? Pemain pada down, pada nangis juga nggak sih di saat itu? Itu kan penting juga tuh momen menuju Ya, final. Di ruang semifinal. ganti waktu itu pada diem semua Mas. Karena mungkin ya kita udah ngegolin duluan, Iya. atau dianulir, atau tuh kita kalah. Iya. Ya akhirnya pemain pada diem semua udah di situ. Nggak pada berkomentar apa-apa Iya. sih. Mungkin ya. Apalagi Ridho red card di situ ya. Iya. Ya, itu aja sih Mas. Tapi mungkin nggak seterpukul lawan gini karena masih ada satu kans ya. Iya. kans lagi ya. Jadi Buat nangis, Olimpiade. nggak terlalu banyak yang nangis kali ya itu ya. Pokoknya yang lawan itu aja lah Mas. Gini itu ya. Iya. Sering banget dicurangin wasit tapi kan. Iya, benar. Iya, Itu doang. sepanjang Iya. Apa kita main gak sebagai wasit kan? Iya. Kacau. Giliran di ajang itu aja nggak pakai VAR. Ah, iya. iya. Yang pentingnya malah nggak pakai Iya VAR ya. itu. Pemain kan itunya ngeluhnya pada itu semua. Iya. Berarti sering dikeluhin pemain juga nih Mas. Ya. Kalau main pemain- kesel sama Iya, wasit. kadang-kadang ada yang main ke kamar, Iya. main suka pada ini kan curhat juga. Ngobrol-ngobrol. Ya. Mas, kalau misalnya nih pemain lagi pada kesel nih, ada nggak sosok yang kayak Leader paling banget dewasa nih. gitu Ah. kayak udah tenang teman-teman, Tenang kawan, kita akan menang gitu. badai pasti berlalu gitu misalnya. Paling Ridho sih. Oh iya. Memang Ridho Nah kan ini nih, kapten menarik banget nih. ya. Kalau sosok Ridho nih, berarti kan Mas cukup akrab dan kenal dan Iya, sering iya. melihat dia iya. di ruang ganti. Nah itu gimana Mas sosok dia tuh, Mas? Ridho memang orangnya spiritualitas banget ya. Maksudnya kayak ya, sholatnya rajin juga. Kalau sebelum pertandingan juga dia sebelum kalau ya maghrib dia sholat dulu. Pasti dia nanya-nanya nih udah masuk sholat belum? Gitu. Pas semua itu sering. Itu ya orangnya Tapi asik. auranya tuh memang kelihatan Iya. gitu. Iya. Maksudnya masih muda Jiwa tapi kepemimpinan juga. iya tenang Oh, gitu, tenang. Iya. Mana baju dimasukin ya Mas? Iya. Wise Gitu. banget, wise gitu. Iya. Iya. Jago banget lagi tuh orang. Ridho sama Witan kali ya, Witan juga kayak Kalau Witan kalem gitu. kurang karisma, kalau Iya, Ridho iya. masih berkarisma. Berarti ya. dia cukup vokal Mas di ruang ganti, Ridho. Ridho kalau yang di U23 dia yang Iya. suka ini. Ya, maksudnya suka nenangin pemain juga, suka ngomong ke pemain yang lain juga dia. Briefing membuka dia? Enggak kalau di Enggak, pemain kalau gitu. kalau pemain dia paling yang U23 dia baca doa sebelum pertandingan kan ritual kita kan masih pakai bendera, dia yang ngasih Iya. Awalnya motivasi dulu, awalan dulu. Kalau di senior Asnawi berarti ya. apa Jordi? Asnawi, ada Jordi, Jordi. iya. Kadang-kadang gantian. Kalau Asnawi nggak ada, kadang si Ridho. Oh iya. Ya, kemarin kan dia Asnawi ganti, Ridho kan ganti. kapten. Ridho. Tadinya waktu ada Mark mungkin Mark yang kayak gitu ya. Mungkin Marco. Soalnya kan banyak nih orang ini Iya. mikirnya nih karena Mark bisa jadi jembatan antara lokal sama naturalisasi jadi mencair. Iya, gitu. iya, iya. Itu Mas. Mark lah. Mark Tapi di ruang ganti tuh ada kubu-kubuan nggak sih misalnya si Hernando maunya duduknya dekat sama Ridho aja gitu atau gimana Mas? Enggak sih, kadang kita setnya ya pokoknya harus membaur semua. Tapi itu set itu berdasarkan nomor punggung ternyata ya? Enggak juga Oh, sih. enggak juga ya? Sekarang kan yang mau pemain pertama saya setin satu deret biar mungkin pelatih Ngobrol ngasih arahannya gampang kan. Nah, terus saya seling-selingin aja kan pemain yang naturalisasi mungkin saya ini biar ngobrol nyatu semua lah. Kata Kusnova ya bikin gitu ya. kayak makan kan kadang suka diseling-seling lah. Nggak boleh ada yang gap-gap gitu. Tapi Nathan sama Tom Haye berdua mulu tuh Mas. Iya. Saya Gimana dia dari pivot juga. Apakah itu
Udah gitu Heerenveen juga kan. apakah Bareng. itu berpengaruh Mas? Jadi kan dia pivot gelandang. Jadi kan ketika gelandang komunikasi harus Iya. Berdua intens ya, ya nyatu. di dua. Supaya apa chemistry-nya Itu kebangun. berpengaruh juga dong. Tapi nggak juga mas. Oh enggak juga ya? Emang deket aja yang Emang waktu- dekat sih bang dia dari awal datang tuh emang berdua terus mintanya dia. Karena timeline-nya sama tuh kalau nggak salah. Timeline naturalisasinya Iya, di debutnya kan di Iya, Vietnam tuh. Benar, bareng dia. Udah gitu satu tim. Enggak, kalau Tom Haye kan Di Vietnam yang kedua kan? yang Tapi kan pertama. dia datang juga tuh Iya berdua. di pas Vietnam yang Iya. pertama. Nah, ruang ganti itu dijejerin berarti pemain starting ya? Ya kan? Ya yang awal starting yang satu deret itu biar. Biar coach ini enggak, Iya. nih mana nih? Oh, di Iya. belakang berarti dia nggak Iya. mungkin gitu kan? Mm-mm. Berarti dia harus rapet tuh. Satu. Kalau yang paling asik itu usil lah di ruang ganti itu ada nggak? Pemain Lino ya? Marcelino sih kadang ya, Iya. yang orang suka joget-jogetnya. Iya. Itu aja dia. Hmm. Marcelino tuh. Kadang yang ngibur juga kan, pemain juga pada seneng ya. Jadi suasana lagi tegang, kadang dia yang ngibur. Itu tapi bisa dilakukan sebelum pertandingan doang ya? Kadang sebelum, kadang sesudah pas habis menang itu dia. Tapi kalau halftime pasti serius semua. Oh enggak, ya, halftime harus Iya. fokus dia. Nggak boleh Iya. kalau bercanda langsung Iya. di itu. Dimarahin ya. Iya. Lino. Kalau yang keturunannya siapa Mas? Ivar Jenner kali ya? Keturunan. Yang agak-agak. Oh, Sandy Walsh ya? Sandy Walsh. Sandy Walsh Ya. Iya. Dia agak mencair juga dia. Eh, Lebih enak dia. Di timnas lagi melambung tinggi prestasinya. Ya. Apa yang Mas ingin sampaikan ke supporter untuk timnas Indonesia saat ini, Mas? Paling ya supporter terus dukung dan doakan kami di timnas ya supaya bisa masuk ke Piala Dunia. Dukung terus, jangan sampai ada yang maksudnya negatif lah, yang komen-komen negatif. Walaupun kadang pemain kan pasti ada berbuat salah ya, dukung terus saja, doakan ya. Ayo, Son. Udah cukup seru banget pembicaraan kita Iya. hari ini ngebahas tentang sisi lain dari Sisi timnas. Ada Dari- juga yang akhirnya kita tahu tentang di suasana ruang ganti Ruang ganti, di terus timnas Indonesia ini. Dari ternyata bukan Sintayong doang yang nangis, tapi satu tim gitu nangis saat kita Iya. gagal ke Olimpiade. Oke deh teman kumparan, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.